wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Irfansari Faski. Saya dari Fakultas Kedokteran Unismu. Jadi saya dari kelas Manajemen Islam. Baiklah, saya di sini akan mendapatkan tugas yaitu menggambarkan dua lingkaran yang sama. Jadi saya akan gambar dua lingkaran yang sama, guys. Oke guys, jadi di sini kita lihat ada dua gambar lingkaran yang sama. Jadi dari dua lingkaran yang sama ini saya akan gabungkan dua lingkaran yang sama menjadi sebuah cermin. Jadi ini saya ambil kita lihat ini adalah dua lingkaran yang sama. Saya ambil di sini saya menjadikan dia adalah cermin. Baiklah, menurut saya fungsi cermin ini sangat dibutuhkan oleh kalangan kita maupun sangat dibutuhkan oleh manusia. Fungsi cermin ini dia yang jelas kita tahu, yaitu untuk berkaca lah. Jadi di setiap rumah pasti ada kaca, maupun itu di rumah Pak Presiden, Pak Wakil Kota, semua pasti ada kaca. Di mobil pun pasti tersedia kaca. Baiklah, ada lagi bahkan di tas wanita pasti ada kaca. Kemudian seperti itu kaca itu pasti hampir di semua pasti ada kaca. Jadi kita lihat kaca atau cermin itu ketika kita bangun tidur pasti kita akan melihat cermin. Mau pergi pasti kita harus bercermin. Kemudian ketika kita siap-siap untuk mengajar maupun ke kampus pasti kita bercermin lah. Ketika kita bangun pagi pasti yang kita lihat duluan cermin. Cuci muka lah ke kamar mandi, kemudian kita cermin. Ya itulah cermin. Tanpa cermin kita tak akan pede, menurut saya sih. Oke. Selanjutnya menurut saya sejarah cermin ini yang dibuat paling awal adalah dari kepingan batu. Dia ini adalah dari kepingan batu yang mengkilap seperti obsidan dan diubah menjadi sebuah kaca vulkanik yang terbentuk secara alami. Jadi kaca itu dari sejarah lalu itu dia adalah terbuat dari kepingan batu. Kaca atau cermin ini sudah lama ditemukan, kemudian dikembangkan. Ada berbagai macam cermin maupun kaca. Ada cermin atau kaca ini biasa juga dibuat di tempat wastafel. Pasti wastafel ada kaca. Kemudian ada juga jam dinding pasti mempunyai kaca yang model-model terbaru sekarang. Baiklah, selanjutnya saya akan mendapatkan tugas yang kedua, yaitu transformasi kebenaran. Baiklah, menurut saya di era sekarang ini kebenaran saatnya kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa yang mempunyai hati nurani, saatnya kebenaran itu harus kita tegakkan. Rasa keadilan harus dijunjung tinggi dan kembali ke dasar sifat manusia yang mempunyai akhlak yang tinggi. Bangsa ini telah dijajah oleh kebodohan, kemiskinan, ketidakamanaan sampai ratusan tahun. Kebodohan atau kemiskinan tidak lain karena dari pejabat negara kita. Tapi yang merasa saja seperti banyak di luar sana. Selanjutnya, dan juga ada para elemen masyarakat yang merupakan panutan masyarakat tetapi tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk masyarakatnya. Baik sehingga negara kita ini sudah merdeka sejak tahun 1945. Masalahnya, kemiskinan atau tidak pernah luput dari permasalahan. Menurut saya, kebenaran ini harus berdasarkan aturan dan bukti yang nyata. Kita harus mencari kebenarannya. Oke, selanjutnya pada saat saya mendengar kata-kata kebenaran, mungkin yang langsung terlintas dalam pikiran saya atau otak saya adalah yang berhubungan dengan hukum, etika, ataupun aturan hidup sehari-hari. Saya akan mencoba menjawab dengan beberapa contoh mitos yang ada penjelasan ilmiahnya, yang seperti contohnya dari diri saya sendiri ya. Ketika saya masih kecil, saya banyak mendengar pertanyaan yang tampak benar
dan kita terima begitu saja. Seperti contohnya ketika malam kita contohnya ya, seperti malam kita ketika ingin memotong kuku atau menggunting kuku, mitos dari orang tua jangan menggunting kuku ketika malam. Mitos ketika kita menggunting kuku menggunting kuku, jadi mitosnya itu, lalu saya kecil, ini cerita saya masih saya kecil, ceritanya ketika saya pada malam hari saya ingin menggunting kuku saya, tetapi orang tua yang di dalam rumah saya melarang saya karena mitosnya kata tidak bisa kita menggunting kuku tengah malam, karena saya juga sampai sekarang belum tahu, tapi menurut saya dari pikiran saya yang sudah alhamdulillah sudah dewasa, pikiran saya mitos-mitos itu ketika zaman dahulu itu masih kurangnya penerangan atau seperti cahaya lampu begitu, listrik. Jadi pendapat saya, menurut saya mitos seperti itu kayaknya mungkin bisa membahayakan diri saya ketika saya akan menggunting kuku atau memotong kuku. Takutnya ketika lampunya redup atau tidak ada lampu, takutnya bisa melukai tangan kita sendiri, bisa salah begitulah. Itulah mitos saya sampai sekarang. Ada juga mitos ketika seperti dari kecil orang tua saya bilang jangan makan snack itu berbahaya. Tapi mitosnya itu tapi dari saya sudah dewasa ini, menurut saya, pendapat saya, mitosnya itu kita kan kecil jadi tidak bisa makan snack sembarangan, tapi orang tua bilang kepada kita mitosnya itu berbahaya, bisa apalah bla bla, tapi itu orang tua mencegah agar kita tidak sembarangan snack begitulah. Itulah. Kemudian pasti ketika masa kecil saya selanjutnya saya mendengar mitos-mitos itu mitos, saya terima saja karena saya masih kecil, saya langsung oh iya tidak bisa. Tetapi sekarang kita sudah dewasa, kita harus memilah dan mencari tahu apakah ini mitos yang dikasih tahu oleh orang tua ataupun orang-orang lain. Kita harus cari tahu apakah ini benar atau tidak. Ya begitulah. Kemudian bahkan waktu saya masih kecil itu, saya ketika orang tua bilang jangan menggunting kuku tengah malam atau memotong kuku, saya langsung mempercayainya begitu saja tanpa saya sadar. Ketika saya dewasa, namun jadi saya dewasa itu saya berpikir kenapa orang tua tidak bisa tidak mengizinkan saya untuk mencukur. Nah, jadi saya alhamdulillah sudah begini, saya berpikir kenapa ya? Oh, jadi saya berpikir karena pada zaman dahulu itu banyak ya itu salah satu faktornya masih kurang listrik atau lampu begitu ya. Mungkin takutnya kita sedang menggunting kuku, takutnya ada hendak kelihatan tuh, takutnya bisa melukai tangan kita itu tergunting kuku jari-jari kita. Namun ternyata mitos yang kita terima dari masa kecil itu adalah menurut saya mitos yang saya terima dari masa kecil yang banyak orang-orang bilang banyak mitos itu, bahwa mitos itu adalah sesuatu yang salah. Menurut saya itulah yang kita harus membela, yang itulah kita harus mencari kebenarannya. Jadi dari contohnya, jadi kita dari kecil belum langsung mempercayai mitos apa yang telah mitos-mitos apa seperti itulah, seperti jangan menggunting kuku, baru jangan apalagi ya, pokoknya banyak di luar sana. Itulah, jadi kita sebagai sudah dewasa, kita harus mencari kebenarannya, apakah benar dari kecil itu kita dilarang ini. Tetapi ada juga mitos yang benar, ada juga mitos yang salah. Kalau menurut saya yang gunting kuku itu kayaknya benar sih, karena di tahun yang lalu masih kurangnya penerangan atau listrik. Jadi salah satu kemungkinan yang bisa orang tua mitos yang lalu, salah satu kemungkinannya itu bisa melukai diri sendiri kita. Salah satunya seperti ketika gila, pasti kita menggunting kuku, pasti ketika tidak ada cahaya pasti kita akan sulit menggunting kuku maupun atau tidak terluka. Baiklah, itulah dari penjelasan saya, itulah dari vlog saya. Baiklah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.
Eh,